Saat ku hampiri tatamu di tengah baitmu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu. Mari kita semua datang dan membawa persembahan kita. Penuhi tempat ini. Saat ku datang memandangmu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Beberapa bulan terakhir saya banyak bicara soal tentang penabur. Dan dalam Markus pasal 4, kalau Anda pergi ke Markus pasal 4, Anda akan menemukan perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang sangat fondasional, perumpamaan yang sangat mendasar. Dan hari-hari ini saya banyak merenung tentang dasar-dasar kehidupan kekristenan. Dan salah satunya adalah perumpamaan penabur. Kenapa saya sebut ini adalah perumpamaan yang mendasar? Sebab Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa sesuatu disebut dasar bukan karena dia yang paling gampang. Sesuatu disebut dasar sebab dia yang paling penting. Sesuatu jadi dasar bukan karena itu yang paling gampang. Sesuatu menjadi dasar sebab itu yang paling penting. Sebab ketika dasarnya menjadi rusak, maka apapun yang kita bangun di atas dasar yang rusak akan menjadi bangunan yang rapuh, bangunan yang mudah hancur, bahkan mungkin salah. Oleh sebab itu dia sebut ini, buat saya ini adalah sebuah perumpamaan yang mendasar. Sebab dalam Markus 4 ayat 13 Tuhan Yesus berkata tentang perumpamaan ini. Dia berkata, kalau perumpamaan yang satu ini kamu tidak mengerti, maka semua perumpamaan yang lain kamu pun tidak akan mengerti. Anda lihat sangat mendasar. Sebab dia berkata kalau yang satu ini kamu tidak pernah paham, maka semua perumpamaan, semua pengajaran Yesus yang lain, kamu pun tidak akan pernah bisa mengerti. Jadi ini adalah perumpamaan yang sangat fondasional. Nah, kita tahu bahwa perumpamaan ini bicara tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Tapi benih ini jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Karena dia jatuh pada 4 tanah berbeda, maka dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Seorang penabur menaburkan satu jenis benih yang sama, tetapi karena dia jatuh pada 4 tanah berbeda, maka dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Berarti yang terpenting dalam pertumbuhan iman kita, nomor 1 bukan benihnya. Benih bicara firman. Tetapi jangan salah mengerti, firman penting, sangat penting. Anda dapat firman yang salah, maka Anda akan kemungkinan besar Anda akan sesat. Tetapi yang penting nomor satu urutannya bukan soal firman yang Anda dengar. Nomor 1 yang menentukan pertumbuhan iman kita bukan pada penabur, pemberita firman yang mengkhotbahkan firman. Tetapi nomor 1 yang menentukan pertumbuhan iman kita adalah tanah hati kita, sikap hati kita yang menerima firman. Setuju? Anda boleh dengar 1000 khotbah yang bagus oleh 1000 pendeta yang luar biasa. Tetapi kalau sikap hati Anda tidak pernah benar, maka Anda tetap tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman yang baik.
Sebab ada banyak orang menyalahkan ketidakpertumbuhan mereka mengkhotbah yang ada kepada gembala yang ada. Ada yang bilang seandainya gembala saya pintar khotbah seperti pendeta A, seperti pendeta B, seperti pendeta C, atau seandainya gereja kami punya Bible study yang bagus. Saya percaya itu semua penting. Tetapi sekalipun Anda punya gembala yang pintar khotbah, Anda punya gereja yang punya Bible study yang bagus, tetapi kalau sikap hati kita sendiri sudah tidak benar, maka apapun yang Anda dengar itu tidak akan pernah menghasilkan pertumbuhan rohani yang baik. Stop menyalahkan ketidakpertumbuhan iman kita. Stop menyalahkan ketidakpertumbuhan iman kita kepada pendeta, gembala, atau gereja. Sebab pertumbuhan iman masing-masing kita adalah tanggung jawab masing-masing. Setuju? Sama-sama bilang, pertumbuhan iman saya adalah tanggung jawab saya pribadi. Pertumbuhan iman kita masing-masing adalah tanggung jawab kita masing-masing. Saya lahir dari gereja yang notabene gembala saya yang lama, gembala tua, dia khotbah setiap minggu pertama, sebab itu perjamuan kudus. Dia khotbah setiap minggu pertama. Dari setahu saya mengerti firman sampai mungkin 1-2 tahun sebelum dia meninggal, khotbahnya tiap minggu pertama tiap bulan, Yohanes 3:16, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kalau khotbah ulang tahun tidak pernah berubah. Di tangan kanannya ada umur panjang dan kekayaan, di tangan kanannya ada umur panjang kekayaan, tangan kirinya ada kemuliaan dan kehormatan. Siapa saja yang ulang tahun itu yang dia khotbahkan. Tidak ada khotbah yang pernah berbeda. Tapi lahir dari lapar dan haus akan kebenaran, maka saya tetap bisa punya pertumbuhan iman yang baik. Sebab pertumbuhan iman adalah tanggung jawab masing-masing setiap kita. Nah, mari kita lihat 4 tanah. Ada 4 tanah. Kita tidak, Anda silakan baca sendiri. Saya tahu juga Anda tahu cerita penabur, muka-muka Alkitab sebenarnya. Ada 4 tanah yang berbeda. Nomor 1, tanah pinggir jalan, atau saya sebut tanah yang keras. Dan musuh dari tanah yang pinggir jalan, tanah yang keras, adalah burung yang datang memakan benih, sehingga benih itu kemudian menjadi hancur. Nomor 2, tanah berbatu-batu, atau saya sebut tanah yang tipis. Dan musuh dari tanah berbatu-batu adalah matahari. Matahari. Sebab Alkitab berkata, maka terbitlah matahari, maka tumbuhan itu, pohon itu, tumbuhan itu menjadi kering, layu, sebab akarnya tidak dalam. Tanah yang ketiga adalah tanah yang penuh semak berduri. Tanah penuh semak berduri adalah tanah yang tak terurus. Jadi tanah yang pinggir jalan, tanah yang keras, musuhnya adalah burung. Tanah berbatu-batu, tanah yang tipis, musuhnya adalah matahari. Sementara tanah yang ketiga ada tanah semak berduri, yaitu tanah yang tidak terurus. Dan musuhnya di situ adalah duri dari semak berduri tersebut. Tanah keempat adalah tanah yang baik atau tanah yang subur, yang menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. 3 tanah pertama Tuhan tidak suka. Tanah keempat yang Tuhan mau. Setuju? Kalau begitu, apa perbedaan 3 tanah pertama dengan tanah yang keempat? Perbedaannya kalau Anda baca baik-baik, semua tanah ini bicara tentang orang yang mendengar firman. Sama-sama bilang mendengar firman. Tetapi perbedaan antara 3 tanah pertama dengan tanah keempat adalah 3 tanah yang pertama tidak menghasilkan buah. Hanya tanah keempat lah yang menghasilkan buah. Tanah yang pertama, tanah pinggir jalan, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Tanah yang kedua, tanah berbatu-batu, tumbuh untuk sekejap saja, kemudian mati. Tanah yang semak berlukar, dia bertumbuh, tetapi karena dihimpit oleh semak berduri, duri itu menusuk dalam sehingga dia tidak bisa menghasilkan buah. Jadi kesamaan dari 3 tanah pertama, mereka mungkin ada yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh sebentar, ada yang bertumbuh baik, tetapi mereka sama-sama tidak menghasilkan buah, sama-sama bilang tidak berbuah. Hanya tanah keempat lah yang bertumbuh dan berbuah. Saya mau ingatkan Anda, sebab orang Kristen selalu mendewakan pertumbuhan iman. Tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani bukanlah untuk pertumbuhan rohani itu sendiri. Tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani adalah supaya ketika kita bertumbuh, kita bisa berbuah. Nah, saya punya anak kecil, saya gedein anak saya yang kecil, saya didik dia, saya rawat dia, saya buat dia jadi besar, bukan supaya dia jadi besar. Siapa tahu saya mendidik anak saya dari kecil sampai besar supaya dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil. Setuju?
Seseorang menjadi dewasa bukan demi kedewasaan itu sendiri. Seseorang dibuat menjadi dewasa sebab ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil, hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Sebab banyak orang, ada orang bilang begini, "Pak, saya sudah tidak di gereja situ, saya sudah pindah gereja lain." Saya tanya, "Kenapa?" Anda mau tahu jawaban yang paling banyak? Sebab saya tidak bertumbuh di gereja situ. Di situ saya bertumbuh. Jawaban saya sebagai pendeta, puji Tuhan, tapi jawaban sebagai pengajar adalah, persoalannya bukan soal kamu bertumbuh atau tidak bertumbuh. Persoalan sesungguhnya adalah kamu berbuah atau tidak berbuah. Anda di sana, Anda bertumbuh, tapi Anda tidak pernah berbuah. Anda gagal meraih tujuan mengapa Tuhan mendewasakan kita. Hanya punya anak gede, besar, tambah besar, tambah lucu, lucunya tambah gede. Saya bilang sama anak perempuan saya, "Tolong jangan ikut papamu, ikut mamamu. Papa terlalu besar." Mama kurus, agak kurusan mama, ikut mama. Apalagi anak perempuan, ikut mama. Jangan ikut papa. Kalau laki-laki silakan ikut papa, tapi perempuan ikut mama. Papa gemuk, sudah ikut mama. Bukan menjadikan mereka besar, tetapi menjadikan mereka bisa beraktivitas, berproduktivitas, melakukan sesuatu bagi kemuliaan kerajaan surga. Seringkali orang merasa bahwa, "Oh, saya tidak tahu banyak, saya perlu di sana supaya saya tahu banyak." Anda boleh tahu banyak, tapi Anda tidak pernah melakukan apa-apa, maka sama saja dengan mereka yang tidak pernah bertumbuh. Dengar baik-baik. Orang yang bertumbuh tapi tidak pernah berbuah, sama saja dengan mereka yang tidak pernah bertumbuh. Maafkan saya ya, saya masukkan dalam kategori yang sama. Tanah semak berduri, bertumbuh tapi tidak berbuah. Sementara tanah keras pinggir jalan tidak bertumbuh. Bagi Tuhan, tiga tanaman ini sama saja. Sebab sama-sama pada akhirnya tidak pernah berbuah. Tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani bukanlah bertumbuh itu sendiri, kedewasaan rohani. Tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani supaya Anda dan saya bisa berbuah. Sama-sama bilang bertumbuh, sama-sama bilang dan berbuah. Sama-sama bilang bertumbuh dan berbuah. Jadi Anda di sini, tentu saja saya percaya memang Voice of Life untuk memperlengkapi Anda untuk bertumbuh. Tapi kalau hanya sekedar bertumbuh, Anda gagal. Sebab Anda dituntut bukan hanya untuk bertumbuh, Anda dituntut untuk bertumbuh dan berbuah. Dan buah yang Tuhan maksud adalah buah dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada orang tanya, buah itu apa? Ada yang berkata buah adalah jiwa-jiwa, penginjilan, jiwa-jiwa. Ada yang bilang buah adalah karakter, sebab bicara tentang 9 warna dari buah roh. Tapi buat saya, apakah itu jiwa-jiwa ataupun karakter, bagi saya sama saja. Segala sesuatu yang kita hasilkan dari sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu buah. Setuju? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Oleh sebab itu kamu akan menjadi saksiku. Jadi ketika Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda punya kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Anda punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Barang siapa dipimpin oleh Roh, barang siapa dipimpin oleh Roh, dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah orang yang hidup oleh Roh. Dan oleh sebab itu mereka yang hidup oleh Roh menghasilkan buah Roh. Mereka yang berjalan bersama-sama dengan Roh, karakternya berubah. Segala sesuatu yang Anda hasilkan dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka itu adalah buah. Apakah itu jiwa-jiwa, apakah itu karakter, apakah itu kuasa, apakah itu pengaruh, apakah itu dampak, apakah itu sebuah revival. Segala sesuatu yang Anda hasilkan dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, itu kita sebut buah. Dan buah dalam Alkitab, Yohanes 15 berkata, aku mau kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Buah yang dimaksudkan oleh Alkitab nomor 1 adalah hasil dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, buah yang dimaksudkan oleh Alkitab itu bukan hanya berlaku untuk saat ini, tetapi sampai pada kekekalan, supaya buahmu itu tetap sampai kepada sebuah kekekalan. Seberapapun bagusnya sebuah mujizat, saya sakit, mujizat alami, saya sembuh. Tapi
2-3 tahun kemungkinan, 2-3 tahun kemudian kemungkinan besar saya akan sakit kembali. Tetap mujizat itu tetap enggak. Dia bicara tentang sesuatu yang kekal. Dia bicara tentang sesuatu yang melewati segala masa dan zaman. Sebab banyak orang mengejar, iya saya setuju, kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan janji dia memberkati kita. Tetapi bukan itu yang disebut tetap. Tetap adalah sesuatu, Pak Guana bicara tentang meninggalkan jejak kehidupan, sebuah legacy, bukan di pasir tapi di batu karang. Sesuatu yang akan tetap. Dan itu yang kami bicarakan di awal-awal mendirikan School of Life dan True Life. Bagaimana meninggalkan sebuah legacy. Ketika kami tidak ada, apa yang kami ajarkan, apa yang kami katakan, apa yang kami hidupi, itu kemudian diajarkan, dihidupi, dan dimaknai oleh orang-orang yang dilatih. Kita tidak bangun sesuatu yang sementara, kita bangun sesuatu yang kekal. Kalau saya bilang sama teman-teman, kalau saya meninggal, kemudian pelayanan saya berhenti bersamaan dengan saya meninggal, berarti selama inti pelayanan itu tidak pernah dibangun di atas dasar Tuhan, dibangun di atas dasar doni. Setuju? Kapan saya tahu bahwa pelayanan itu dibangun di atas dasar Tuhan? Waktu saya sudah tidak ada, pelayanan itu akan tetap bisa berjalan dengan baik. Berarti selama ini saya berhasil membangun sebuah pelayanan bukan di atas dasar doni, tetapi dibangun di atas dasar Tuhan. Sama-sama bilang bertumbuh dan berbuah. Tujuan utama dari sebuah kedewasaan rohani bukanlah untuk menjadi dewasa. Tujuan utama dari sebuah kedewasaan rohani supaya kita bisa memberi buah, memberi dampak buah kerajaan surga. Nah, tanah yang subur, tanah yang baik adalah tanah yang berhasil mengalahkan 3 musuh di depan. Tanah yang baik adalah tanah yang berhasil mengalahkan tanah yang keras di pinggir jalan, tanah yang dangkal tipis yang berbatu-batu, dan tanah yang tak terurus, tanah semak belukar. Nah, mari kita lihat nomor 1, tanah yang keras, tanah pinggir jalan. Mulai dari ayat yang ke-3, ayat ke-4, ayat 3 dan 4. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur, ayat 4, Markus 4, ayat 4. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu apa? Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sekarang Anda lompat ayat yang ke-14. Sekarang Anda lompat ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman, ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan adalah tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang apa? Mendengar firman. Lalu datanglah siapa? Iblis, dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tuhan Yesus berkata, tanah pinggir jalan, tanah keras adalah tanah di mana benih itu jatuh. Datanglah burung. Siapa itu burung? Tiba-tiba ayat 14 dia berkata, yang dimaksud dengan burung ayat 14-15 adalah iblis. Benih itu adalah firman, dan iblis itu datang untuk memakan, mencuri firman, mengambil firman dari tanah hati yang baru saja ditaburkan. Setiap pembicara firman harus mengerti bahwa momen pertama dia mengajarkan kebenaran, maka di waktu pertama kali dia mengajarkan kebenaran, peperangan rohani sudah dimulai. Kenapa? Sebab di waktu saya mengajarkan Anda kebenaran, langsung semua roh jahat iblis ada di sini. Kenapa? Sebab dia akan mencari siapa yang hatinya keras. Dan dia akan selalu memakan, mengambil, mencuri firman yang jatuh di tanah yang keras. PR bagi Anda di rumah, coba dipikirkan, kenapa iblis tidak mencuri firman yang jatuh di tanah yang lembut? Kenapa iblis, burung, pencuri itu tidak pernah mengambil firman yang jatuh di tanah semak berduri? Kenapa iblis itu, roh jahat, tidak pernah mengambil firman yang jatuh di tanah berbatu-batu? Kenapa dia ambil di tanah keras? Nah, Alkitab berkata, ketika kita memberitakan firman, maka di waktu kita memberitakan firman, roh jahat sudah datang. Dia cari siapa yang hatinya keras, dia akan ambil dan mengambil, memakan firman yang jatuh di tanah yang keras.
berarti benih firman yang dimaksudkan untuk memberi kekuatan kepada kita, benih firman yang dimaksudkan untuk memberi pertumbuhan kepada kita, sekarang dimakan oleh iblis, berarti kita akan menjadi makin lemah, sementara iblis akan menjadi makin kuat. Firman itu dimaksudkan untuk menguatkan kita, setuju? Sekarang dimakan oleh iblis, kita tidak bisa makan, berarti kita akan menjadi makin lemah. Tapi sebaliknya, ketika Anda menjadi makin lemah, sebaliknya maka iblis burung itu akan menjadi makin kuat. Setuju? Saya tidak bilang setannya jadi makin bertambah imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah bilang itu. Saya mau bilang bahwa cengkraman setan dalam kehidupan kita akan menjadi makin kuat. Pengalaman rohani, ini pengalaman pelayanan. Saya temukan orang yang berbuat jahat terus-menerus, ditegur oleh firman, dia selalu menolak untuk mendengarkan firman. Dia tetap lakukan yang jahat. Firman kemudian datang, kamu harus bertobat, jangan lakukan yang jahat. Dia berkata, tidak, saya tidak mau bertobat. Dia terus melakukan jahat. Firman berkata, jangan, kamu harus bertobat. Dia berkata, tidak, saya harus melakukan saya tetap akan melakukan yang jahat. Apabila kita terus-menerus menolak firman, terus-menerus tidak taat untuk mendengarkan firman, melakukan apa yang firman katakan pada kita, maka Anda akan temukan bahwa orang itu kelak nanti, ini pengalaman pelayanan, bukan hanya berbuat jahat, tetapi orang itu akan dirasuki oleh roh jahat. Sebab menurut saya ada 3 tahap yang dilakukan oleh iblis roh jahat. Nomor 1, dia masuk dalam hidup manusia. Sama-sama bilang masuk. Nomor 2, dia merusak kehidupan manusia. Sama-sama bilang rusak. Dan nomor 3, dia merasuki kehidupan manusia. Sama-sama bilang rasuk. Jadi Anda lihat, nomor 1 dia masuk, kedua dia merusak, nomor 3 dia merasuk. Jadi kalau Anda buat jahat, Anda menolak firman, Anda tidak mau mendengar firman, Anda tolak firman, Anda tetap mau buat jahat. Firman berkata bertobat, Anda bilang tidak mau. Firman bilang bertobat, Anda tidak mau. Anda terus-menerus melakukan dalam waktu yang panjang, maka Anda akan temukan satu kali Anda bukan hanya berbuat jahat, Anda dirasuki oleh roh jahat. Anda buat zina, firman Tuhan menegur Anda, bertobat dari perzinahan, Anda bilang tidak mau. Anda terus melakukan perzinahan, firman Tuhan berkata bertobat dari perzinahan, Anda berkata tidak mau. Anda terus berzina. Apabila Anda teruskan ini dalam jangka waktu yang panjang, maka Anda bukan hanya berbuat zina, tapi saya temukan dalam pelayanan Anda tiba-tiba dirasuki oleh roh perzinahan. Makanya dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, 2 Korintus pasal 10. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat 5, ada 2 penghalang, ada 2 lapis penghalang mengapa seseorang itu sulit untuk bertobat. Ada 2 lapis penghalang mengapa seseorang itu sulit untuk percaya. 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kalau senjata kami dalam perjuangan ini bukan senjata duniawi, berarti senjata apa? Rohani, supranatural, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Makanya dia adalah senjata rohani, senjata supranatural, sebab dia adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, Paulus bilang tentang senjata rohani diperlengkapi oleh kuasa Allah untuk menghancurkan, meruntuhkan benteng-benteng. Sekarang lihat ayat 5. Tiba-tiba ayat 5 dia robah, dia berkata kami mematahkan setiap siasat orang. Jadi tiba-tiba dia berkata ada sesuatu, bukan meruntuhkan, bukan merubuhkan, tapi mematahkan siasat pikiran orang dan merubuhkan setiap. Ayat 4 dia bilang menghancurkan, merubuhkan benteng. Ayat 5 dia berkata kubu. Dia menggunakan 2 kata yang berbeda. Kemudian berkata yang dibangun oleh, kubu ini dibangun oleh keangkuhan manusia, sebab bicara soal siasat orang untuk menentang pengenalan akan Allah. Pikiran yang terus menerus berkata tidak mau taat, terus menerus menolak kebenaran. Apabila Anda lakukan itu, maka Anda sementara membangun kubu. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Ini pemahaman saya, semoga dapat membantu Anda. Ada dua penghalang yang berbeda. Ayat 4 sebut benteng, ayat 5 sebut kubu. Bahasa Inggris berkata high places. Setiap kali ada high places, ada kubu, maka apabila ini diteruskan, maka di atas kubu ini, di dalam kubu ini, di atas tempat tinggi ini, high places ini, iblis akan membangun benteng. Perlawanan terhadap dua hal ini berbeda. Untuk menghancurkan benteng, Anda butuh senjata rohani, kuasa Allah. Sama-sama bilang kuasa. Tetapi untuk meruntuhkan high places, tempat tinggi, kubu-kubu, Anda butuh menawan dan mematahkan setiap kuasa, setiap pikiran-pikiran manusia yang salah, yang menolak akan pengenalan akan Tuhan, dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi kubu itu pikiran Anda, sama-sama bilang pikiran. Di atas pikiran yang terus-menerus menolak pengenalan akan Tuhan, iblis akan membangun bentengnya. Orang yang terus-menerus menolak kebenaran, Anda akan temukan setan membangun tempat di situ. Kemudian semoga ini yang membantu. Kemudian Anda tanya, kalau begitu bagaimana menyelesaikannya, Pak? Setannya perlu diusir. Nah, ini problem dengan pelayanan pelepasan. Saya selalu berkata, andaikan ini tanah keras, di situ ada benih firman yang jatuh. Kemudian burung-burung datang, kata Tuhan Yesus. Setuju? Kemudian Anda usir. Hush, 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 pergi. Hush, 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 pergi. Burungnya pergi atau tidak? Pergi. Tetapi ketika Anda berbalik, selama tanah itu keras dan masih ada benih di situ, maka burung itu akan kembali. Itu problem pelayanan pelepasan. Saya tidak berkata bahwa pelayanan pelepasan tidak efektif. Saya berkata pelayanan pelepasan tanpa disertai dengan konseling lebih lanjut untuk menutup setiap pintu-pintu masuk celah yang ada, untuk menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang salah yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Tuhan, maka pelayanan pelepasan tidak efektif. Sebab Anda usir, Anda mau pakai roh mabuk, roh miras, roh narkotika, roh rokok, roh zina, roh sombong, roh serakah, roh ngantuk. Semua roh kita sebut. Dan anehnya roh ngantuk hanya ada di gereja. Anggaplah itu benar. Benarlah ada roh-roh itu semua dan Anda usir. Dan benar dia pergi. Tetapi selama tanah itu keras, maka dia akan selalu kembali. Makanya Matius 12 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45, Tuhan Yesus mengajar tentang roh jahat ini. Dia berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara keluar dari manusia. Tidak ada roh jahat dengan sukarela keluar dari manusia. Roh jahat keluar dari manusia pasti diusir. Setuju? Dia keluar karena diusir, dia mengembara ke tempat-tempat yang kering, tandus, tempat-tempat yang keras, mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatinya. Ayat 44. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, tersusun. Kenapa bersih, tersapu, rapi, tersusun? Sebab yang merusak sudah diusir. Tetapi selama tidak mengundang Yesus dan Roh Kudus, sumber air hidup itu di dalam hati kita, maka hati kita tetap kosong, hati kita tetap keras. Makanya dia bilang kosong. Karena kosong, ayat 45 berkata, perhatikan, lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih. Itu yang saya katakan, kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kita makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Dia makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Jadi problemnya bukan soal problem burung. Problemnya adalah problem hatimu keras. Sebab selama hati keras Anda usir, dia akan selalu kembali. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana buat hati yang keras jadi lembut? Pertanyaannya benar. Pertanyaan yang benar akan membawa kita pada jawaban yang benar. Tetapi nomor satu, Anda harus tahu kenapa hati keras.
Matius 13 ayat yang ke-19. Matius 13. Sekarang lihat dari Matius. Lihat dari sisi Matius. Lihat bagaimana Matius melihat tanah yang keras, tanah pinggir jalan. Matius 13:19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kenapa keras, kata Matius? Sebab tidak mengertinya. Anda tidak mengerti. Kenapa hati keras? Sebab Anda tidak mengerti. Tidak mengerti ada 3 tahap menurut saya. Nomor 1, tidak tahu. Sama-sama bilang tidak tahu. Saya tidak mengerti sebab saya tidak tahu. Nomor 2, Anda tahu tapi Anda tidak mengerti. Kenapa? Sebab Anda tidak pernah paham. Sama-sama bilang tidak paham. Kenapa kita memberi waktu yang panjang dalam berkhotbah? Sebab Anda harus tahu, dan bukan hanya harus tahu, Anda harus dibuat paham. Kalau saya sudah tahu, saya sudah paham, maka saya tidak keras. Tunggu, ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak setuju. Sama-sama bilang tidak setuju. Pak Doni gampang aja ngomong, ngampuni. Memangnya Pak Doni kalau tahu kelakuan suami saya di rumah, pasti Pak Doni juga nggak akan ngampuni dia. Anda tidak setuju. Beri. Zaman sekarang kerjaan semua lagi susah, ekonomi lagi susah, tabungan tambah tipis, masing-masing orang mau peduli sama orang lain. Sudah pikir diri masing-masing. Emangnya kalau saya susah, gereja yang mau jaga saya? Nggak mungkin. Anda tidak setuju? Setuju? Ada yang tidak tahu, dia tidak mengerti. Ada yang tahu tapi tidak paham, dia tidak mengerti. Ada yang tahu paham tapi dia tidak setuju. Oleh Alkitab sama dia sebut tidak mengerti. Dan ada yang menarik, dia berkata tidak mengertinya. Dan nya di sini menunjuk pada apa? The kingdom of heaven. Jadi bukan sekedar firman biasa, tetapi firman the kingdom of God. Pak Guana ajar tentang protokoler, sebab Anda harus mengerti tentang kingdom. Tidak mengerti berarti nomor 1 tidak tahu, nomor 2 tidak faham, dan nomor 3 tidak setuju. Sekarang kita lihat alasan kedua kenapa tanah keras. Lihat dari Injil Lukas. Sebab Lukas memberi angle yang berbeda. Lukas 8 ayat yang ke-5. Lukas 8 ayat ke-5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di mana? Pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Menurut Matius, kenapa tanah itu keras? Sebab tidak mengerti. Menurut Lukas, kenapa tanah itu keras di pinggir jalan? Sebab diinjak orang. Tanah itu bicara soal apa? Hati. Kalau begitu, kenapa hati kita keras? Kebanyakan ada 3 orang yang bisa menginjak hati kita. 1, orang lain. Pernahkah Anda kecewa dengan orang lain? Berarti orang lain sementara menginjak hati Anda. Pernahkah Anda difitnah? Anda dikhianati? Anda ditusuk dari belakang? Anda ditipu? Kalau pernah, berarti hati Anda sementara diinjak orang lain. Pernahkah Anda ditolak? Tidak diterima? Anda dilecehkan? Anda diremehkan? Anda dicibir? Anda dipandang rendah? Anda dibilang bodoh? Anda dibilang tidak cantik? Anda dibilang orang cacat? Anda dibilang anak sial? Berarti hati Anda sementara diinjak orang. Kenapa Pak Gua ada bawa ke pelayanan hati Bapa? Sebab banyak hati keras karena diinjak orang. Yang kedua, orang yang bisa menginjak hati kita bukan hanya orang lain, tetapi orang kedua yang bisa menginjak hati kita adalah diri sendiri. Jangan lupa, diri sendiri juga adalah orang.
Kita bukan hanya bisa kecewa pada orang lain, kita bisa kecewa pada diri sendiri. Kita bukan hanya bisa marah pada orang lain, kita bisa marah pada diri sendiri. Kita bukan hanya bisa disabotase oleh orang lain, kita bisa mensabotase diri sendiri. Pernahkah Anda rasa Anda ini sial? Pernahkah Anda rasa Anda ini tidak berharga? Pak, dari muda sampai tua, kerja banting tulang. Berharap kalau sudah tua, hidup bisa senang-senang, uang hasil tabungan ada. Hidup bisa nyaman, anak-anak yang teruskan usaha. Atau anak-anak sudah pergi nikah, bisa hidupi diri masing-masing. Tapi kenyataannya baru uang kumpul sedikit, ada yang sakit, keluar lagi uang. Uang lagi kumpul dari awal, kumpul sedikit, sudah ada dikit bisa nikmati, ada yang kecelakaan, keluar lagi uang. Mulai lagi dari nol, kumpul lagi dikit, rasanya baru bisa mau nikmati, tiba-tiba ditipu orang, keluar lagi uang. Banting tulang lagi, mulai dari nol, dari minus, kumpulin duit, sudah mulai bisa sedikit nikmati. Anak punya keperluan ini, keperluan itu, keperluan ini, keperluan itu. Sampai tua Pak, kerja dari muda sampai tua, banting tulang. Hidup tidak pernah rasa nyaman. Pikir anak kalau besar bisa bantu orang tua, anak tambah besar bukannya bantu orang tua, malah bikin susah orang tua. Harap anak bisa bantu, ternyata malas-malasan. Bukan jadi pembantu orang tua, malah jadi parasit bagi orang tua. Hidup kok sial banget Pak. Pernah ngalami itu? Rasa hidup ini gak berharga, hidup ini gagal. Pernah rasa depresi, putus asa. Anda berusaha semua cara, masalah tidak pernah bisa selesai. Rasanya mau mati, lebih baik mati saja daripada hidup. Pernah? Anda sementara menginjak diri sendiri. Orang ketiga yang bisa menginjak hati kita, nomor satu orang lain, nomor dua diri sendiri, nomor tiga sang penabur. Jangan lupa sang penabur juga orang. Siapa sang penabur dalam cerita ini? Tuhan. Berarti kita bisa kecewa sama orang lain, kita bisa kecewa pada diri sendiri, dan kita bisa kecewa pada Tuhan. Bisakah orang kecewa dengan Tuhan? Oh, sangat bisa. Salah satu jemaat saya sempat cerita masa-masanya dia kecewa dengan Tuhan. Dia merantau di Surabaya, orang tuanya di kampung halamannya, luar pulau. Satu kali dia dapat telepon dari keluarga yang ada, berkata, cepat pulang, papamu sudah kritis, cepat pulang. Dia bilang, Pak perlu tahu bahwa papa saya itu paling sayang sama saya juga sayang sama papa saya. Saudara-saudara saya tahu semua, saya ini anak kesayangan papa saya. Saya harus pulang. Dia pack kopernya, cari tiket, dapat tiket, siap untuk pulang. Sementara itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya kerja saya tapi saya melayani Tuhan. Bahkan dia melayani Tuhan lebih banyak daripada waktu untuk kerja bagi diri sendiri. Dia bilang, saya sampai ke pedalaman, bukan kota di Kalimantan, pedalaman Kalimantan, bawa pendeta, bayari tiket pendeta, bayar keperluan, keluarkan uang yang banyak, pelayanan sana, pelayanan sini, pergi kemana saja. Dan dia bilang, saya tidak pernah minta macam-macam sama Tuhan, tapi kali ini saya minta satu. Yang lain Tuhan boleh tidak dengar, tapi yang satu ini Tuhan tolong jawab. Dia bilang, tolong sembuhkan papa saya.
Hari H dia harus berangkat, bawa koper. Sampai di bandara, belum berangkat, telepon bunyi. Angkat, papa meninggal. Berangkat. Selesai semua urusan pemakaman, kembali. Dia bilang, Pak tahu, pertama kali saya masuk rumah saya, kamar saya, semua Alkitab saya ambil, saya buang keluar. Semua stiker yang tulis tentang Yesus Tuhan saya cabut semua. Semua buku rohani saya buang. Dia bilang, Tuhan jahat. Jahatnya Tuhan begini. Sudahlah kalau memang Tuhan tidak mau sembuhkan papa saya dan papa saya harus meninggal. Sudahlah. Tapi masa Tuhan tidak bisa tunggu saya lihat papa saya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Dan biarkan papa saya melihat anak kesayangannya dia terakhir kalinya sebelum meninggal. Masa itu pun Tuhan tidak mau tolong. Masa itu pun Tuhan tidak mau jawab. Dia buang semua. Kenapa cuma Marta yang menemui Yesus? Kenapa Maria tidak menemui Yesus? Padahal siapa yang paling mencintai Yesus? Cintanya Maria pada Yesus atau cintanya Marta pada Yesus? Maria. Kenapa Maria tidak mau ketemu Yesus? Justru jangan-jangan karena kasihnya Maria pada Yesus lebih besar daripada kasih Marta pada Yesus, maka kekecewaan Maria pada Yesus lebih besar daripada kekecewaan Marta pada Yesus. Kita tahu bahwa kita seringkali kecewa bukan orang yang kita tidak kenal, bukan. Kita justru kecewa dengan orang-orang yang kita cintai, dekat dengan kita. Mau bilang kecewa dengan Tuhan? Banyak. Yohanes Pembaptis. Aneh, di penjara Yohanes Pembaptis di penjara, Alkitab berkata dia mendengar yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dia dengar? Yesus buat mujizat. Anehnya waktu dia dengar Yesus buat mujizat, dia kirim murid-muridnya tanya pada dia, Diakah Mesias yang harus kami tunggu ataukah kami harus menunggu orang lain? Aneh, dia dengar Yesus buat mujizat, tiba-tiba dia justru tanya, Yesus itu Mesias atau bukan? Murid-murid Yohanes Pembaptis datang pada Yesus bertanya, engkaukah Mesias atau kami harus menunggu yang lain? Kata guru kami Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dengan aku. Dan dia bilang, katakan pada Yohanes Pembaptis, semua yang kamu lihat aku lakukan sekarang. Apa yang dilihat, yang dilakukan oleh Yesus? Dia bilang begini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditasirkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin menerima kabar baik. Aneh, justru itu yang didengar oleh Yohanes Pembaptis. Sebabnya dia kemudian tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Aneh kan? Kalau kita lihat orang, dengar orang buat mujizat, harusnya kita bangga dong. Harusnya kita yakin dong dia sanggup menolong kita. Tapi kenapa waktu Yohanes Pembaptis mendengar Yesus buat mujizat, dia kecewa, dan Yesus pun menjawab, bilang pada dia yang kamu lihat hari ini. Tuhan Yesus kemudian mengambil dari dua ayat yang berbeda. Yesaya 35, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan. Kemudian dia lompat Yesaya 61, yang miskin menerima kabar baik. Pak Guana baru taruh di grup. Dia berhenti di situ sebab kalimat sesudah itu, heal the broken heart, dan dia melepaskan mereka yang ada di dalam penjara. Siapa yang di dalam penjara? Yohanes. Dia bilang, kenapa yang buta sudah melihat, kenapa yang tuli sudah mendengar, kenapa yang lumpuh sudah berjalan, kenapa yang kusta sudah tahir, kenapa yang mati sudah dibangkitkan, kenapa yang miskin sudah menerima kabar baik, kenapa saya masih dalam penjara? Pernah Anda bilang begitu? Kenapa jemaat A Tuhan sudah tolong, kenapa jemaat B Tuhan tolong, kenapa dia Tuhan tolong, kenapa situ Tuhan tolong, kenapa Tuhan belum tolong saya?
Saya melayani lebih daripada dia. Saya aktif di gereja lebih daripada dia. Saya sungguh-sungguh lebih daripada dia. Kenapa dia Tuhan tolong saya belum? Kecewa dengan Tuhan. Kalau sekarang kita tahu tanda keras karena diinjak orang. Jangan-jangan tanah yang keras hanya bisa jadi lembut lewat pembasuhan kaki orang yang menginjak hati kita. Saya tawarkan pada Anda dua arti pembasuhan kaki. Nomor satu, kerendahan hati, dan nomor dua, pengampunan. Jangan meremehkan air pembasuhan kaki. Sebab mukjizat pertama Tuhan Yesus, Yohanes pasal 2, perjamuan kawin di Kana, ketika anggur menjadi tawar, Yesus menggunakan 6 tempayan air pembasuhan dan dia rubah menjadi anggur yang manis. Kalau hati Anda tawar, air pembasuhan kaki sanggup mengubah menjadi manis. Dapatkah hati yang keras diinjak orang tetap lembut? Dapat. Tuhan Yesus sudah buktikan di atas kayu salib ketika dia ditangkap oleh orang yang dia panggil sahabatnya sendiri. Dia kemudian dikhianati, dia difitnah, dia diludahi, dia dipermalukan, dia diolok-olok, dia dikatakan salibkan dia, salibkan dia. Jangan-jangan orang yang berseru salibkan dia adalah kerabat keluarga dari orang yang pernah dia tolong, orang yang pernah dia sembuhkan, orang yang pernah dia angkat. Tapi mereka kemudian berkata salibkan dia. Mereka kemudian cambuk dia. Mereka kemudian pakaikan mahkota duri pada dia. Mereka taruh dia di atas kayu salib. Mereka paku tangan dan kakinya. Dapatkah hati itu menjadi tetap lembut, Pak? Dapat. Sebab hari itu dia tidak lembutkan hatinya dengan air pembasuhan kaki. Dia lembutkan hatinya dengan darah dan tetesan air mata. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti. Hati keras karena dua hal, tidak mengerti, kecewa. Jangan-jangan kekecewaan adalah hasil dari ketidakmengertian. Kenapa saya kecewa dengan orang lain? Sebab Anda tidak pernah mengerti siapa orang itu sesungguhnya. Kenapa saya kecewa dengan diri sendiri? Sebab Anda tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup Anda. Dan kenapa kita kecewa dengan Tuhan? Sebab jangan-jangan kita tidak pernah mengerti, kita tidak pernah tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah. Dia taruh semua di atas kayu salib. Dan justru karena hatinya yang lembut, dia mengasihi semua orang. Dia mampu menyelamatkan semua.